Oke, selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah hadir di webinar ini. Harusnya bahasa Inggris ya jadwalnya. Cuman yang expert tuh cuman satu orang dan katanya dia lagi driving, terus nggak bisa or whatever ya. Jadi kita pakai file bahasa Indonesia aja ya. Oke. Kali ini kita webinarnya tentang EB3 Green Card, yaitu adalah Green Card Amerika yang dengan workers ya, untuk pekerja ya, untuk workers. Nah, kali ini partner saya adalah Merken. Merken ini perusahaan Kanada dan nanti saya akan jelaskan sedikit mengenai Merken. Nah, kalau Merken ini dia hanya menyediakan speaker untuk webinar ya, untuk program-program dia yang investment ya, kayak Portugal Golden Visa yang kayak gitu. Sedangkan yang non investment dia nggak menyediakan, mereka tidak menyediakan speaker. Sehingga saya harus webinar sendiri gitu kalau mau webinar. Saya sendiri founder dari Internegeri. Saya memfasilitasi berbagai macam imigrasi untuk keluar ya. Jadi saya sendiri member dari Investment Migration Council. Walaupun yang EB3 ini bukan sifatnya bukan investment, bukan investment, tapi saya juga memfasilitasi yang investment ya. Contohnya Portugal, Spain, Cyprus, Greece. Pak Timotius bisa di mute ya, oke, thank you. Nah, yang saya fokus itu untuk investment migration adalah Portugal, Spain, Cyprus, Greece, terus US juga ada investment migration yaitu EB5, terus Australia juga ada selain yang skilled ya. Dan untuk Kanada ada yang skilled juga, skilled express entry, dan juga ada startup visa. Startup visa ini bisa untuk yang punya startup atau untuk investor. Dan juga Atlantic Immigration Program ini juga ada skilled-nya dan ada business migration-nya. Kalau Anda mau nanyakan program lain atau negara lain ya, migration di negara lain, Anda juga bisa menanyakan. Kalau emang ada, nanti saya jawab. Kalau emang di negara itu memang ada program migration-nya, nanti saya jawab. Nah, ini sedikit mengenai Merken. Merken itu Canadian Immigration Consulting Company, base-nya di Montreal. Dan Merken itu selain Kanada, dia juga memfasilitasi untuk US, yaitu EB3 yang ini, dan juga EB5, dan juga Portugal. Mereka punya project-project di Portugal juga untuk Portugal Golden Visa. Dan ini saya dari awal, ya ini saya dari awal tidak langsung masuk ke EB3 karena ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat awam, yang orang awam yang sering masuk ke saya. Yang pertama biasanya orang nanya, bisa ngurusin visa nggak? Nah, visa apa yang mau diurusin kan? Nah, pengertian visa itu sendiri adalah sebetulnya dokumen untuk masuk dan tinggal di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Jadi visa itu nggak cuma untuk turis, jadi bisa segala macam. Pokoknya izin masuk namanya visa. Nah, sekarang tinggal masuknya itu cuma sementara apa atau permanen. Nah, kalau visa, jadi visa itu bisa dibagi dua menjadi temporary visa atau non-migration visa dan juga untuk permanent resident atau migration visa. Jadi temporary atau permanen. Saya mostly fokusnya hanya di permanent resident saja, tidak ngurus visa turis, visa kerja, student visa segala macam, saya tidak fokus ke situ. Nah, ini juga pertanyaan yang sangat lazim masuk ke saya adalah bisa ngurusin kerja di luar negeri nggak? Gitu. Biasanya. Nah, ini saya jelaskan sedikit apa sih bedanya work permit dengan permanent resident ya. Kalau work permit itu adalah temporary visa, temporary resident, dan berlakunya work permit itu hanya di perusahaan itu saja
Work permit itu hanya berlaku di perusahaan itu saja dan tidak berlaku di tempat lain. Jadi kalau Anda dapat disponsori di satu perusahaan dan kemudian Anda pindah kerja, maka work permit-nya tidak berlaku. Oleh sebab itu, makanya PJTK itu bisa nahan-nahan paspor ya, nahan paspor bisa. Karena apa? Nanti kalau Anda mau mau istilahnya pindah kerja, gitu, Anda udah nggak punya izin izin kerja lagi dan Anda nggak punya izin tinggal karena izin tinggalnya melekat pada izin kerjanya itu. Sehingga Anda kemana-mana harus bawa paspor. Nah, itu bedanya dengan permanent resident. Atau di Amerika namanya green card. Green card itu adalah permanent residentnya untuk Amerika saja. Kalau pemegang green card, if you are a green card holder, maka setelah Anda punya green card, Anda mau pindah kerja, mau tinggal di situ, mau rebahan di Amerika nggak kerja, mau bisnis, Anda tidak perlu lagi sponsor karena udah punya izin tinggal. Dan Anda tidak perlu lagi cari-cari sponsor untuk izin kerja. Tidak perlu work permit karena sudah ada green card-nya ini. Work permit itu hanya perlu kalau Anda belum punya green card. Jadi semoga lebih jelas ya. Dan kalau Anda pegang green card, Anda tetap memegang kewarganegaraan Indonesia. Jadi tidak melanggar hukum. Namun Anda punya hak seperti warga negara Amerika, hanya saja Anda nggak bisa ikut berpolitik, nggak bisa ikut partai politik, tidak bisa ikut pemilu, itu aja. Tapi lainnya Anda sama haknya seperti warga negara. Nah ini kurang lebih kayak gini, green card. Dan masa berlakunya 10 tahun dan bisa diperpanjang per 10 tahun. Kalau toh Anda nantinya ingin jadi US citizen, syaratnya misalnya termasuk untuk anak ya, misalnya mau apply, maka minimum minimum untuk apply adalah 18 tahun dan Anda harus mempertahankan green card-nya selama 5 tahun, tidak boleh lapse. Gimana enggak boleh lapse itu artinya apa? Artinya 30 bulan dalam 5 tahun. Jadi per tahun itu kalau bisa dalam 6 bulan Anda harus 6 bulan lebih ya, 183 hari Anda harus berada di Amerika. Nah, itu selama 5 tahun, nah itu Anda baru bisa nantinya mengajukan sebagai warga negara. Jadi memang kalau toh Anda, ya siapa tahu nanti gue jadi warga negara, mendingan dari sekarang udah, dari sejak Anda pegang green card, udah memenuhi syarat minimumnya. Dan kemudian Anda juga perlu, karena ada tesnya, untuk jadi citizen itu ada tesnya, maka Anda harus mengenal juga sejarah Amerika. Nah, ini orang taunya green card itu lottery ya, kebanyakan yang orang tahu, atau diversity visa. Nah, kalau lottery itu memang namanya lottery ya, untung-untungan. Anda apply sendiri, nggak perlu dibantu orang lain, Anda bisa apply online. Biasanya bukanya bulan Oktober. Itu Anda bisa apply online, ya untung-untungan kalau memang dipilih ya dipilih, kalau enggak ya, ya ya nanti ada jawabannya, kayak gitu. Nah, untuk kalau Anda ingin lebih pasti, maka Anda bisa memilih jenis green card yang lain. Ada dua yang ada dua, yaitu employment based, yaitu EB, EB1 sampai EB5, dan juga family based, FB. Kalau FB ini lama ya, lama karena terutama kalau misalnya parents yang Anda mau mensponsori orang tua, nah itu lama. Uh, Sedangkan kalau untuk EB1 sampai EB5, maka yang paling gampang itu EB3. Karena kalau kecuali Anda misalnya pastor, pendeta atau ya pekerja religi, itu beda lagi ya, EB4. Dan kalau EB5 itu investor imigran, itu minimal 800.000 sekarang. Kalau EB1 itu pekerja prioritas, itu kayak misalnya atlet olimpiade, artinya atlet, atau Anda misalnya seniman yang berskala internasional, itu termasuk EB1. Kalau EB2 itu bisa pilot, termasuk EB2, dan EB2 itu perlu sponsor kecuali pilot ya. Pilot itu termasuk National Interest Waiver istilahnya. Jadi
diperlukan dan tidak perlu sponsor. Sedangkan kalau yang lain misalnya Anda riset di universitas, Anda diperlukan oleh universitas itu, mungkin universitas itu bisa mensponsori Anda. Nah, itu termasuk itu. Nah, benefitnya dari green card ini Anda sama seperti warga negara, hanya saja Anda tidak bisa ikut pemilu. Jadi hak mengenai perlindungan hukum, pendidikan, kesehatan, dan kalau ada anak yang lahir di Amerika, dia akan otomatis menjadi warga negara Amerika. Nah, ini sekarang saya masuk ke EB3-nya, yaitu untuk EB3 ini ada 3, yaitu skilled professional dan others. Others ini termasuk yang unskilled jobs ya. Yang bisa kami fasilitasi itu hanya yang unskilled jobs, yang others. Karena kalau skills itu tentu syaratnya apa ya, istilahnya employernya itu cuman memerlukan sedikit orang di perusahaan itu ya, sehingga kita mau memfasilitasi juga sulit ya, karena persyaratannya juga berbeda-beda tiap employer. Sedangkan untuk yang unskilled persyaratannya tidak banyak. Untuk EB3 ini diperlukan job offer, jadi employer Anda bertindak sebagai sponsor. Dan Anda bisa membawa pasangan dan anak yang belum bekerja dan umurnya di bawah 21. Jadi kalau misalnya 20 dan udah kerja itu tidak termasuk dependent. Nah, pihak yang terlibat itu saya bekerja sama Internegeri bekerja sama dengan Merken ya, dan Merken inilah yang nanti akan mewakili employer. Jadi Anda tidak langsung direct ke employer, tapi Anda diwakili oleh Merken. Dan nanti untuk agreement, ada legal agreement yang harus Anda tanda tangan bila Anda tertarik untuk apply. Itu Anda akan tanda tangan agreementnya dengan AII Law, yaitu US Immigration Lawyer. Syaratnya gampang. Pertama tentu sehat fisik dan mental, kemudian usia bisa sampai 50 tahun, tidak perlu pendidikan atau pengalaman kerja spesifik, bisa berbahasa Inggris ya, terutama kalau nanti apply-nya itu kalau cewek ya, itu misalnya caregiver itu harus bisa ngomong ya, karena kalau caregiver itu harus komunikasi. Kemudian perlu SKCK dari Polda, perlu tes kesehatan, nantinya nggak dari awal-awal, tapi nanti kalau mau di tahap akhir baru diminta tes kesehatan. Good attitude dan bersedia bekerja di perusahaan yang mensponsori Anda itu minimum 1,5 sampai 2 tahun. Nah, ini ada 3 lembaga negara yang berkepentingan dan bertanggung jawab terhadap EB3, yaitu pertama adalah Depnaker. Depnaker ini tidak Department of Labor, tidak hanya bertanggung jawab terhadap atau mengecek employee-nya saja, tapi juga mencek employer-nya, karena tidak sembarang orang, tidak sembarang company misalnya punya restoran gitu ya, saya mau sponsorin orang ke sini, itu tidak segampang itu. Karena ada syarat-syaratnya untuk employer itu bisa mengajukan permohonan merekrut orang dari luar yang tidak punya izin tinggal. Itu ada syarat-syaratnya, nggak sembarangan orang bisa mensponsori orang lain. Syaratnya yang terutama adalah perusahaan tersebut harus membuktikan bahwa tidak ada atau kurangnya tenaga kerja yang sesuai di wilayah mereka. Dan yang kedua adalah USCIS, ini adalah imigrasi Amerika. Ini yang nanti memberikan pre-approval green card. Dan yang terakhir adalah Depnaker-nya Amerika DEPLU ya, atau Department of States. Nah, nanti ini akan diwakili oleh kedutaan besar Amerika ataupun konsulat kalau Anda berada di luar Jakarta. Sorry. Nanti tes kesehatan ini urusannya nanti waktu Anda mau interview di kedutaan Amerika. Nah, ini kurang lebih seperti ini proses pengajuannya. Yang pertama adalah memerlukan
memerlukan Anda memilih job, jadi nanti saya akan kirim jobnya itu saat ini adanya ini. Jadi job itu saya dapat update harian dari Merken. Ya, jadi misalnya jobnya di hotel itu jobnya cuman ada per hotel itu cuman ada 5 gitu ya, 5 dan itu cepat gitu loh, habisnya seminggu lagi loh. Oh, hotel yang ini udah habis, hotel ini cuma tinggal satu, itu cepat karena dia update-nya per hari ya. Nah, itu pilih job dulu, kemudian tanda tangan legal agreement. Dan kemudian mereka akan menjadwalkan job interview. Interview itu hanya untuk yang caregiver ya, kalau untuk kayak housekeeping gitu nggak perlu interview. Nanti juga ada kayak form CV, kayak mirip CV mengenai data-data Anda itu yang harus Anda isi. Dan kemudian eh, proses selanjutnya employernya Anda harus bayar ya. Nanti proses pembayarannya akan saya bahas berikutnya. Kemudian employer itu diwakili oleh mereka akan mensubmit data-data Anda itu ke Depnaker, Depnakernya Amerika untuk mendapatkan labor certificate. Labor certificate ini punyanya employer ya, bukan bukan untuk employee. Dan setelah itu kalau udah keluar tuh labor sertifikatnya, maka sekarang tugasnya lawyer yang bekerja untuk mensubmit dokumen Anda ke USCIS. Itu dokumennya namanya I-140. Itu adalah dokumen imigrasi. Nah, itu lamanya 10 sampai 12 bulan. Kalau mau cepat ada proses expedited, processing fee-nya bayar tambahan 2.500 US. Nah, setelah setelah dari USCIS ini, maka nanti lawyernya akan menerima invoice gitu ya, dari yaitu visa fee bill, jadi invoice yang harus dibayar dari National Visa Center. Nah, itu dan kemudian juga setelah itu dia akan mensubmit dokumen berikutnya yaitu DS-260. DS-260 ini nanti kaitannya untuk kepentingan Anda wawancara di kedutaan Amerika. Ini dokumen yang terakhir yang harus di apa namanya? Diproses. Nah, kemudian setelah itu Anda akan ada panggilan ke kedutaan, dijadwalkan interview, tapi sebelum itu Anda harus tes kesehatan dulu. Nanti uh, akan diberitahu rumah sakitnya apa, dan di rumah sakit itu, kalau Jakarta di Premier Bintaro. Kalau di rumah sakit itu, rumah sakitnya udah tahu gitu. Oh, untuk ini, oke, pemeriksaannya itu ini. Rumah sakitnya udah tahu. Dan hasil pemeriksaan itu Anda nggak boleh buka. Biasanya langsung dikirim ke kedutaan. Jadi nanti pihak kedutaan yang akan membuka. Pihak orang yang interview Anda yang akan buka. Jadi Anda nggak tahu hasil dari tes kesehatannya itu. Dan kalau Anda lolos dari interview itu, maka paspor Anda akan ditahan sementara, nanti dalam 2-3 minggu akan dibalikin, udah ada uh, stamp untuk imigran visanya. Jadi green card-nya tidak diberikan waktu Anda di Indonesia, tapi nanti setelah Anda di Amerika. Jadi waktu Anda untuk ke Amerika, Anda sudah statusnya resmi sebagai imigran, tapi Anda belum terima green card. Nah, setelah Anda dapat itu, dapat imigran visanya itu, maka dalam 6 bulan Anda sudah harus berangkat ke Amerika. Nanti ada surat yang dibekalin kayak surat itu, dan itu Anda dalam amplop tertutup dan nanti diserahkan waktu Anda menginjakkan kaki di Amerika di petugas imigrasinya. Nanti setelah Anda, kan di sana ada alamat ya, sebelumnya tentu Anda sudah mempersiapkan diri dulu untuk di mana tinggal dan sebagainya. Nanti akan dikirimkan green card-nya itu ke alamat Anda. Kurang lebih kayak gitu prosesnya. Nah, jobnya kalau khusus untuk perempuan itu caregiver ada, dan syaratnya kalau caregiver itu harus bisa bahasa Inggris, cukup lancar karena bisa komunikasi ya. Jadi orangnya harus cukup komunikatif, makanya ada interviewnya, dan juga bisa bisa mengendarai mobil dan punya SIM A. Karena nanti kayak nganter-nganter gitu ya, nganter-nganter ke dokter misalnya kayak gitu.
Ini kurang lebih salary-nya, tapi ini beda-beda per apa namanya, per center ya, per center itu beda-beda dia salary-nya. Dan kalau housekeeping ini adanya di hotel, ini juga range-nya bisa jauh tergantung dari hotelnya ada di mana. Ini saya lihat dari range salary ini, saya cuma lihat dari yang udah ada sebelumnya. Dan saat ini lagi kosong. Karena ini cepet banget, 2 bulan udah, kayaknya ada 20 atau 30 hotel gitu udah habis semua. Nah, ini kalau housekeeping bisa cowok sama cewek bisa ya. Kalau kalau caregiver khusus untuk perempuan. Nah, ini khusus untuk cost ya. Ini saya hanya jelasin costnya itu secara apa namanya? Secara garis besar ya. Karena ini ada komponen-komponen costnya lagi sebetulnya. First payment tuh apa aja, itu ada komponen-komponennya lagi. If you are interested, nanti you kontak saya dan saya akan ngasih detailnya. Termasuk refund policy. Kalau semua dijelasin di sini, aduh panjang banget ini. Nah, secara garis besar itu ada dua hal yang membedakan. Bila Anda misalnya mau prosesnya cepat, maka Anda nambah 2.500, yaitu untuk premium processing upgrade. Kalau Anda apply-nya saat apply berada di Amerika, maka ada tambahan biaya, yaitu untuk uh, I-485, yaitu untuk adjustment of status istilahnya. Itu 1.225. Tapi kalau Anda apply di Amerika, Anda nggak akan bayar lagi NVC fee dan USCIS immigrant fee-nya Anda nggak bayar. Jadi itu nol. Nah, itu bedanya. Biayanya beda ya. Jadi gitu. Yang first payment 5.800 sama semua. Kalau first payment itu dibayar maksimal 5 hari setelah Anda tanda tangan agreement. Nah, kemudian second payment itu government fee dan premium processing upgrade bila Anda upgrade ya. Itu dibayar maksimum 30 hari setelah labor sertifikatnya keluar. Nanti itu yang inform adalah Mergen. Nanti Mergen inform ke saya, ini udah keluar nih labor sertifikatnya. Nah, tolong bayar. Yang kedua yaitu government fee 700 atau 3.200 kalau Anda perlu ambil yang premium processing. Nah, pembayaran ketiga itu nanti. Karena ini kan kalau Anda ambil premium processing, maka cuma perlu 1-2 bulan Anda harus bayar yang ketiga. Karena prosesnya cepat. Kalau Anda ambil yang cuma 700 tanpa itu, Anda nunggunya mungkin sekitar 10 bulan, 12 bulan. Nah, itu baru bayar yang ketiga setelah dapat approval dari USCIS. Itu baru kemudian waktu mau step berikutnya, yaitu untuk apa namanya, wawancara, untuk mempersiapkan wawancara di kedutaan prosesnya. Nah, itu Anda harus bayar yang ketiga, yaitu uh, second payment-nya, third payment plus government fee-nya. Jadi third payment itu untuk bayar lawyer dan bayar merchant juga, dan kemudian government fee yaitu NVC dan USCIS immigrant fee. Jadi totalnya 8.015. Nah, ini total payment-nya sekian, 14.500. Kalau Anda, itu beda 2.500 ya jadinya. Dan itu saya rupiahkan dengan kurs 15.000. Jumlahnya sekian. Oke, sekarang kalau Anda bawa pasangan, ya. Kalau Anda bawa pasangan, bawa anak, maka cukup bayar tambahan 565 per orang. Dan itu semua biaya harus lunas sebelum berangkat. Jadi nggak ada yang namanya pay later, itu nggak ada ya. Karena kan ada biaya government, nggak bisa pay later, lawyernya juga nggak bisa. Nah, ini adalah beberapa biaya tambahan yang tidak termasuk biaya yang sebelumnya saya sebut itu ya. Jadi misalnya ada terjemahan dokumen-dokumen apa, misalnya
KK atau akte lahir. Nah, itu kan perlu diterjemahkan. Kemudian medical check up itu juga di luar biaya itu, SKCK, kemudian tiket pesawat Anda dan juga biaya akomodasi dan biaya lain-lain ya. Nah, untuk yang peserta webinar ini, maka biaya terjemahan dokumen, medical check up, dan SKCK itu nanti reimburse ya, reimburse. Jadi saya nggak bayar dulu, tapi Anda bayar, kemudian invoice-nya kasih ke saya reimburse Anda. Kurang lebih itu 4 juta berapa gitu ya, karena cukup mahal itu, medical check up-nya lumayan, itu lumayan mahal. Nah, ini kalau Anda interest, Anda bayar deposit ke saya ya, 1 juta, saya refund. Kalau Anda nggak jadi, saya refund, fully refundable. Paling lambat 31 Agustus. Oke. Nah, kayaknya cuman itu deh. Itu udah setengah jam sendiri nih. Ini kalau Anda mau lihat lebih jauh profile saya ada di desti.page/internegeri. Ini semua ada, saya masukin situ ya. Ya YouTube, apa namanya, website, YouTube, LinkedIn, uh, Instagram pribadi, Instagram bisnis, termasuk WhatsApp. Nomor WhatsApp bisa diklik dari situ. Semua itu ada di sini jadi satu. Oke, sekian dulu. Silakan bertanya, Bapak Ibu. Bu, saya mau tanya, Ya, ini masih ada visa aktif USA. Apa namanya? Itu berpengaruh nggak ya kalau misalnya nggak apa-apa. Sepanjang visa Anda nggak ada ini ya, misalnya kayak pernah dideportasi, pernah overstay. Nah, itu harus saya tanyakan dulu. Kalau ada case, saya harus tanyakan dulu ke lawyer. nggak ada sih. Jadi tetap saya bisa tetap traveling ke sana sebelum ada apa namanya pengurusan ini kan? Ya, sebaiknya kalau pada saat diurus Anda jangan jangan ke sana Oh sebaiknya. gitu. Hmm. Hmm. Jadi kalau mau pergi, pergi dulu aja. Hmm. Terus apa ya tadi ya? Oh, untuk tempat tinggal, salary dan benefitnya itu gimana ya? Tempat tinggal nyari sendiri, tapi eh, misalnya itu kan beda-beda tempat ya, beda-beda area ya, kota Iya. ya. Iya. Nanti bisa dibantu oleh merchant. Kalau daerah sini bagusnya di mana kayak gitu. Hmm, hmm, Tapi hmm. nyari sendiri I see, I see. kan, kalau sekarang bisa online ya, Airbnb bisa nanya, kan mudah ya kalau sekarang bisa online semuanya. Iya, jadi at least kita harus punya pegangan sebelum kita digaji ya pertama gitu. Oh iyalah, Hmm. iyalah, ya, Ah, terus ini kan long term proses ya Bu, 2,5 ya. tahun. Jadi apa, is there still a guarantee for us still working gitu? Jadi kalau misalnya kita ke sana 2,5 tahun kemudian kita tetap masih punya pekerjaan itu kan gitu loh. Iya, kan kan Anda di-approve dulu pekerjaannya. I see, I see. Karena saya ngelihat prosesnya long time process. Ya, karena dia tidak tidak kalau di sini dia employer itu tidak tidak mendaftarkan Anda untuk dapat work visa, sehingga Hmm, Anda nggak bisa ke sana duluan. I see, I see. Ini Tapi, langsung straightforward, langsung green card tanpa pakai work visa. I see, I see. Artinya selama 2,5 tahun ini, misalnya saya sudah bikin agreement ya, terus saya nggak bisa traveling ke US ya? Ya, sebaiknya tidak disarankan untuk traveling ke US selama diproses. Hmm, I see, I see. Jadi Oke, kalau mau ke US dulu aja. oke, oke. Terus soal payment yang awal, yang pertama itu ya Bu, itu apa? Ini nggak sih bisa di apa namanya? Bisa ada partial lagi gitu nggak sih paymentnya? Apa itu harus 5.800? Eh, saya nanti tanyakan ke merchant, Hmm. harusnya bisa, tapi kalau nggak full itu ya dia nggak proses, kan gitu aja, gampang ya.
Ya kan, boleh aja lu, you mau bayar berapa? Ini cicil-cicil, ya nggak apa-apa, dia sih tenang-tenang aja. Kalau nggak full itu dia nggak proses, udah gitu doang. Sampai full ICIC. Iya, sampai 5.800. Kalau Anda, saya mau cicilnya 5 bulan, nanti 1.000 gitu, ya nggak apa-apa sih dia, tapi nanti dia tungguin aja sampai itu sampai situ Ah, baru diproses. ICIC. Untuk Ya. paymentnya sendiri itu mesti bayarnya US dollar atau Ya ini? US dollar ke rekeningnya Merken, bukan ke rekening Ah, saya soalnya. ICIC. Oke, oke. Nah, terus benefit ibu sendiri tuh apa? Nanti apa gaji kita ada dipotong misalnya nanti di sana? Enggak, jadi nanti dari 5.800 itu sudah ada komponen biaya saya. Jadi cuma Ah, saya nggak jelaskan di sini. Jadi ah, itu bisa dibayar. Jadi bayarnya kalau ini ya, kalau soalnya tiap provider beda-beda. Ada yang dia ngasih saya, ada kalau ini saya eh, dibayar apa saya terpisah rekeningnya. Jadi ke saya sekian gitu. oh, itu pokoknya Itu sama sudah kayak rupiah. include ya, sudah include. Saya pikir Ya, nanti dipotong gaji lagi. Oke, nggak ada. sebenarnya Itu tadi kalau potong gaji dan di pay later itu nanti jadinya termasuk yang kayak gitu ICIC. gitu nggak ada. Saya begitu Anda pegang green card dan Oke. tetap Anda harus komunikasi just in case misalnya, saya kok nggak kerasan ya di sini itu gimana ya gimana kayak kayak gitu tuh. Hmm. Anda jangan langsung kabur gitu ya. Karena nanti employer bisa melaporkan Anda ke ini ya ke imigrasi ya kalau Anda tidak tidak apa ke ya kalau Anda tidak memenuhi bukan kontrak artinya Anda eh, ini employer-nya kan beneran ya hotel Hmm. beneran. Ya. Hmm. Maksudnya caregiver itu senternya juga beneran jadi Hmm. bukan istilahnya bukan abal-abal ya. Ya. Jadi mereka ya maksudnya kita ini dari awal udah harus screening orang yang memang mau mau apa ya istilahnya taat ya taat taat hukum gitu ya lawful ya jadi lawful permanent resident juga gitu. Mhm. Nah, terus untuk lokasinya, lokasi apa negara bagiannya kita bisa milih nggak sih Bu? Atau memang kita kayak eh gitu pasrah aja gitu? Tidak, jadi nanti itu eh, saya biasanya nggak ngasih langsung ya. Ah, Kalau Anda berminat baru saya kasih. Karena hmm. apa? Ada job-job terutama yang housekeeping ini cepet banget habisnya. Hmm. Misalnya hari ini saya dapat, nanti 2 minggu lagi ada hotel-hotel tertentu tuh udah habis. Karena satu job itu cuma 5 kalau housekeeping. Kalau kayak caregiver itu satu satu center dia bisa perlu 30, 40, 50 gitu beda. Mhm. Terus misalnya kita udah diterima gitu ya di satu pekerjaan ini, terus itu Heeh. harus bertahan berapa lama tuh Bu? 1,5 sampai 2 tahun. 1,5 sampai 2 tahun. Nah, tapi abis itu kita bisa pindah dan Ini pindah aja, pindah cari oh sendiri aja. oh dan itu tetap pakai si IB3 itu tadi tuh ya? Iya kan, Anda udah punya green card, Anda bisa mau Ah, nggak usah kerja, saya capek rebahan aja I boleh, see, I see. rebahan Saya ini aja di sana. saya ini baru baru tahu banget dengan tentang IB3 ini. Iya makanya itu, memang kayaknya Iya ya benar. dijelasin. Anda Karena rebahan nggak mau kerja capek, ya boleh rebahan di sana. I see. Karena honestly saya udah ikut green card itu udah kayak dari pandemi gitu kan. Tapi itu kan benar-benar untung-untungan banget gitu. Sebenarnya saya sangat-sangat tertarik sih Bu, tapi masalahnya saya memang masih ada plan untuk bolak-balik traveling ke Amrik sih tahun ini gitu. Iya nggak apa-apa. Heeh, heeh. Oke, oke. Mungkin nanti saya bisa minta tanya lebih detail yang soal agreement-nya kali ya Bu ya. Ya, Heeh. untuk refund policy sekarang kan. Iya ya, Ya, benar. karena saya kalau jelasin di sini terlalu panjang ya karena Ya ya. misalnya jadi gini, saya tuh bikin pakai Excel gitu. Jadi kalau Mhm. begini refund sekian nggak refund non refundable sekian. Jadi nggak usah pakai apa berkata-kata terlalu banyak. Ya. Sebelum saya kasih agreement tuh saya kasih eh, satu Excel itu detail pembayaran ini plus refund policy gitu. I see. Oke. Itu dalam satu satu file Excel. Itu jadi jelas gitu loh. Karena kan ini banyak ya, ada yang normal processing, ada yang expedited, ada yang orangnya kalau orangnya di luar Amerika saat apply, ada yang orangnya di Amerika waktu apply kan gitu kan banyak ya kolomnya. Mhm. Bu, satu lagi saya mau nanya. Misalnya Ya. misalnya sudah diterima dan sudah bekerja di sana, Hmm. itu dalam jangka waktu berapa lama boleh pulang ke maksudnya liburan ke Indonesia misalnya, balik ke Indonesia, tapi bukan for good ya. Only for misalnya kayak visiting aja. Disarankan Anda tidak meninggalkan Amerika lebih dari 6 bulan.
Oke oke oke. Kalau Anda kerja ya tentu ngikut ngikut aturan tempat kerja Iya, gitu. betul betul. Oh, Betul betul. Oke oke. Ya udah cukup sih saya. Pak Timotius ada pertanyaan? Mungkin saya mau tanya mengenai ini batasan umur. Itu maksimal 50. ya. Halo? Ya, 50 tahun. 10. Kalau misalnya 52 gitu nggak bisa berarti Bu ya. 52 nanti ditanyain karena misalnya gini ya. Misalnya Anda milih hotel mana gitu. Ya, Ya. nanti itu mereka yang tahu soalnya bukan aku yang tahu soalnya aku nggak berurusan sama employernya gitu. Jadi dia yang tahu mana yang mungkin hotel itu lebih strict, mana yang enggak gitu. Oh. Oke, oke. Ya, ada lagi? Cuma itu aja pertanyaannya. Yang lainnya sepertinya jelas. Ya. Jadi jadi kalau ada kasus artinya bukan kasus istilah. Kalau ada hal-hal yang tidak ya tidak lazim ya misalnya pernah pernah ditolak visanya atau ada juga waktu itu tapi itu bisa ya bisa bisa daftar ada satu keluarga pernah ke Amerika 5 orang yang balik 4 orang yang satu memang sengaja overstay kayak gitu itu jadi dia waktu ke Amerika lagi terus jadi ditolak gitu visanya. Dulu pernah you ke Amerika 5 orang yang balik 4 gitu, ketahuan gitu. Nah itu ditanyakan dulu, tapi kalau lawyernya bilang, oh kayak gini bisa, ya udah kayak gitu. Jadi saya untuk kasus-kasus terutama yang imigrasi dan juga kasus yang bukan imigrasi, tapi misalnya ada kasus di Indonesia misalnya sengketa dan kemudian dilaporkan ke polisi. Nah, itu Anda harus menanyakan dulu ke Polda apakah Anda bisa dapat SKCK-nya ini. Karena SKCK ini diperlukan untuk imigrasi. Kalau Anda nggak bisa, saya pernah ada kasus begitu, orangnya nggak bisa dapat, ya udah, itu sih nggak bisa. Walaupun yang lainnya oke, kalau ada nggak bisa dapat SKCK ya udah selesai aja nggak bisa apply gitu. Jadi saya selalu menerima case itu hanya kalau clean case gitu. Nggak ada, siapa tahu bisa, nggak. Terutama kalau yang berurusan dengan imigrasi, saya harus nanyain ke lawyer dulu. Kalau lawyernya bilang enggak, ya udah nggak ada terima DP apa enggak, gitu. Ada lagi? Bu mau tanya, Ya, itu untuk job listnya tuh cuma housekeeping doang ya? sama caregiver. Ya, Jadi sementara cuma itu aja? iya. Tapi banyak kok, tempatnya banyak gitu. Oke. Terus selama proses ini, apakah kita harus ada di Indonesia gitu atau Ya, gimana? baiknya iya. Oh, soalnya sekarang lagi nggak di Indonesia sih, begitu. Oh, ya Anda bisa apply itu dari Amerika kan bisa nih. Yang aplikan di Amerika yang 2 kolom Oh, itu. nggak di US juga, lagi di Middle East sekarang. Oh, oke. Oh, nggak apa-apa juga. Jadi, Yang penting nggak apa-apa itu juga bisa. Yang oh penting nggak bisa di ya. Amerika gitu. Kalau Oh, misalnya Anda iya. apply-nya di luar Amerika, selama proses apply jangan ke Amerika, itu aja. Tapi nggak harus di Indonesia juga ya? Oh, nggak harus. Tapi Anda jangan sebaiknya tidak ke Amerika dulu selama proses apply. Disarankan seperti itu. Oh, Anda Oke. kerja di Middle East. Sekarang Di masih mana? di sini, Di mana? Oman. Oh, oke, oke. Oke, that's nice. Di oil company ya? Kenapa? Di oil company. Semacam induknya iya, tapi lebih ke retailnya sih. Oh, oke, oke. Oke. Ada pertanyaan lagi? Middle Saya East tuh jelas. banyak ya yang apply juga, termasuk yang kalau mereka punya duit, Pak, dia pakai EB-5 itu banyak. Makanya perusahaan-perusahaan itu untuk imigrasi itu law firm asing itu banyak, terutama law firm Amerika tuh banyak sekali dia punya kantor di Middle East, ya. Di Oman, di Dubai, kayak gitu. Ada pertanyaan?
Kalau mau nanya negara lain boleh, tapi jangan di sini, jangan di forum ini karena nanti nggak pas gitu. Oh ya, mau tanya ini Bu. Kalau misalnya mau ajak istri gitu ya, Mau apa? Sorry. misalnya kita mau apply terus kita juga mau ajak keluarga, misalnya ada istri yang diajak. Istri dulu pernah di sana overstay, itu gimana? Apakah bisa atau enggak? Yang overstay siapa? Istrinya. Oh, ditanyain dulu. Pokoknya kalau ada kasus imigrasi itu saya nggak berani ngomong, semua saya tanyain. Ini ada kasus begini, gitu. Anda jelaskan dulu pakai bahasa Inggris. Ini saya forward ke Morgan. Nanti dia yang tanya ke lawyernya, saya nanti dapat jawaban. Oh gitu. Ya. Baik, terima kasih. Ya dijelaskan itu, terus dokumennya misalnya pernah apa ditolak atau apa, dokumennya ada, ini begini ini gitu. Nanti dia jawab. Baik. Biasanya kalau baru kasusnya itu nggak bisa. Kalau mungkin kasusnya itu udah berpuluh tahun ya, mungkin beberapa belas tahun yang lalu apa kayak gitu mungkin masih bisa. Tapi kalau tahun sepertinya gitu ya. Iya, kalau baru aja gitu, yang saya tahu ya, yang dari kasus-kasus sebelumnya itu lawyernya nggak bisa, tidak disarankan sama mereka. Jadi kita tidak menerima istilahnya, misalnya terima DP terus nanti dipotong gitu gara-gara ini, enggak. Jadi kalau memang itu kita tolak aja. Gitu. Ada lagi? Oke, kalau udah cukup nanti Bapak Ibu bisa menghubungi saya ya kalau mau tanya apa atau Anda mau misalnya rekaman atau ini apa materi presentasi atau mengenai refund policy-nya, detail harga dan sebagainya. Nanti tolong saya di WhatsApp, nanti saya kirim. Ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Have a nice weekend. Nanti silakan kontak saya langsung.